Hipertensi. Jadi, hipertensi merupakan keadaan ketika tekanan darah sistolik lebih besar dari 140 mmHg dan tekanan darah diastolik lebih besar dari 90 mmHg. Sistolik itu merupakan keadaan ketika jantung kita mengalami kontraksi atau sedang memompa darah. Sedangkan diastolik itu keadaan ketika jantung kita mengalami relaksasi atau sedang beristirahat. Oke, selanjutnya yuk kita bahas klasifikasi dari hipertensi. Yang pertama adalah normal. Dikatakan normal ketika sistolik lebih kecil dari 120 mmHg dan diastolik lebih kecil dari 80 mmHg. Yang kedua adalah prehipertensi. Keadaan ketika tekanan darah sistolik berada di rentang 120 hingga 139 mmHg atau tekanan darah diastolik berada di rentang 80 hingga 90 mmHg. Yang ketiga adalah hipertensi steg 1. Ketika tekanan darah sistolik berada di 140 hingga 159 mmHg atau tekanan darah diastolik berada di rentang 90 hingga 99 mmHg. Penderita hipertensi steg 1 biasanya diberi obat-obatan antihipertensi untuk mengontrol tekanan darah mereka. Yang terakhir adalah hipertensi steg 2. Keadaan ketika tekanan darah sistolik lebih besar dari 160 mmHg atau diastolik lebih besar dari 100 mmHg. Penderita hipertensi tipe ini biasanya menerima lebih dari satu jenis obat hipertensi dan sudah mulai mengalami kerusakan organ akibat hipertensi. Berikut adalah beberapa organ yang dapat mengalami kerusakan dikarenakan hipertensi, seperti jantung, otak, ginjal, dan saraf. Lalu, apa sih sebenarnya faktor penyebab hipertensi? Yang pertama adalah faktor internal atau faktor pembawa, seperti jenis kelamin, faktor usia, dan juga faktor keturunan. Faktor yang selanjutnya adalah faktor eksternal atau faktor gaya hidup, seperti kebiasaan merokok, kurang bergerak, dan mengkonsumsi makanan yang tidak sehat. Lalu bagaimana sih cara untuk menghindari hipertensi? Nih, aku kasih tahu. Ingat semangka. Yang pertama adalah selalu berolahraga minimal 10 menit dalam sehari. Berikut beberapa referensi olahraga yang dapat dilakukan di rumah, seperti yoga, stretching ringan, dan juga bersepeda. Adalah makan makanan yang sehat dan rendah lemak, seperti buah-buahan, contohnya apel, pisang, semangka, sayur mayur, dan daging yang diolah dengan direbus atau dipanggang untuk mengurangi minyak. Hindari juga makan makanan yang terlalu asin karena dapat memicu hipertensi. Kemudian yang selanjutnya adalah kelola stres. Nah, untuk mengelola stres dapat dilakukan beberapa kegiatan yang menyenangkan, seperti me time atau quality time dengan diri sendiri di akhir pekan, dan juga berinteraksi dengan orang lain atau teman dekat untuk saling bercerita. Baik, itu adalah beberapa cara untuk menghindari hipertensi dan beberapa hal tentang hipertensi. Semoga dapat menambah wawasan teman-teman semuanya dan menambah kita untuk lebih menjaga diri dan menjaga kesehatan. Salam sehat, see you!